Ya, mohon penjelasannya tentang zakat. Apakah ada zakatnya pada mobil pribadi? Ini sudah kita terangkan ya. Yang bertanya tidak hadir. Ya, kalau mobil itu dipakai pribadi tidak ada zakatnya. Mobil itu ada zakatnya kalau dijual belikan. Bagaimana hukumnya kalau masbuk? Apakah kita membaca Al-Fatihah atau mendengar imam membaca surah? Ya, kalau imam sudah membaca, dia belum baca Al-Fatihah, makmum juga membaca Al-Fatihah menurut pendapat yang lebih kuat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum wa la taf'alu illa bi ummil kitab." Ya, barangkali kalian itu membaca di belakang imam kalian, jangan kalian lakukan kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Bolehkah meminjam uang di bank dengan biaya untuk biaya perkawinan yang berlebihan atau tidak syar'i dengan alasan darurat? Yang jadi ya jelas kalau dia pinjam di bank ada ribanya nanti ya. Sekarang dia meminjam dengan alasan darurat. Mungkin dia harus nikah, orang yang wajib nikah cepat. Ya. Kalau tidak nikah bisa membahayakan dirinya. Kalau dia maksudkan itu darurat, ya. Maka harusnya seorang itu ketika meminjam dalam keadaan yang seperti ini, dia mencari dari sumber yang dihalalkan. Ya, meminjam dari sumber yang tidak ada ribanya. Yang pertama, dia bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, dia untuk menjaga dirinya itu bisa dengan berpuasa. Bisa dengan berpuasa. Ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Hendaknya orang yang belum mampu menikah itu menjaga kehormatan dirinya, disuruh menjaga kehormatan diri. Ya, sampai dia diberi kecukupan oleh Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan tentang nikah dan beliau katakan, "Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa inna lahu wija." Siapa yang belum mampu menikah, hendaknya dia berpuasa sebab puasa itu memutuskan syahwatnya. Banyak imam kampung menyuruh mengaji atau mengucapkan syahadat untuk pengantin laki-laki. Ya. Bukan di imam kampung saja, di kota juga banyak. Ya. Nah, itu terjadi di mana-mana. Memang sebagian orang memandang hal itu sebagai persyaratan. Nah, itu sebenarnya bukan syarat. Ya, ada dibaca sigot ta'lib. Ya, dibaca sigot ta'lib dan seterusnya. Itu bukan syarat nikah. Ya. Bahkan ada sebagian orang memberatkan dalam hal ini. Ya. Ada yang menikahkan 2 jam akad nikahnya, subhanallah. 2 jam. Nah, sampai sudah keringat-keringat. Ya. Dan ini bagi orang yang lain melihatnya jadi ngeri. Wah, saya kalau nikah kayak gini 2 jam juga. Ya. Akhirnya mundur-mundur nikah. Jatuhlah di dalam maksiat, jatuhlah di dalam dosa. Ya. Karena sebagian orang mempersulit nikah itu. Maka ini tidak pantas dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Saya pernah dengar bahwa seorang laki-laki tidak apa-apa menikahi perempuan yang dia hamili. Karena sama apabila dia menyimpan uang di bank, maka dia juga berhak mengambilnya. Ya. Nah, ini yang saya bilang orang-orang yang berkata seperti ini, itu yang saya katakan pentingnya mempelajari ilmu ushul fikih. Ya, sebab ini pendalilan dari negeri anta beranta. Tahu dari mana dapat pendalilan kayak begini? Jelas ya? Ya, kalau akar masalahnya memang ada di sebagian pendapat ahli fikih yang berpendapat kalau dia menikahi perempuan yang dia hamili, boleh dia nikah dengannya di masa dia hamil atau di masa dia setelah zina itu. Nah, tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Kalau kita terangkan yang kuatnya bahwa perempuan yang berzina, ya, tidak boleh dinikahi kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama apa?
dia bertobat. Syarat yang kedua, lepas iddahnya. Kalau dia belum tampak hamilnya, iddahnya sampai dia haid 1 kali haid. Kalau dia hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Bagaimana dengan perempuan sesusu? Perempuan yang sesusu dengan ayah, bukan saudara kandung. Apakah perempuan itu termasuk mahram bagiku? Ya. Bagaimana caranya pertanyaan ini? Ya mungkin yang bertanya tidak hadir di pelajarannya. Jadi sekarang dia saudara susuannya siapa? Ayahnya. Ya. Andai kata misalnya ayahnya punya saudara kandung, mahram atau bukan? Mahram sama saja, saudara susuan sama dengan saudara apa? Kandungnya bagi ayah. Apakah istri dari saudara laki-laki yang saudara perempuannya sesusuan dengan kita bisa dikategorikan mahram? Nah, ini pertanyaannya berat juga cara membahasakannya. Ya, jadi maksudnya dia punya saudara laki-laki. Apa dia punya sesusuan dengan apa namanya? Dengan seorang perempuan. Ya. Perempuan ini atau begini, seorang perempuan menyusu kepada apa? Kepada ibu laki-laki ini. Ya. Kepada ibu apa? Laki-laki ini. Kan begitu? Nah, ya sekarang berarti ibu perempuan ini dia adalah mahram bagi dia, bagi seluruh yang terkait dengan ibu laki-laki ini. Sekarang saudara perempuannya ya, punya saudara laki-laki, saudara perempuan sesuannya punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki yang nikah dengan apa? Perempuan. Perempuan itu mahram baginya atau bukan? Ya. Jawabannya apa? Bukan mahramnya. Ya, bukan mahramnya. Itu maksud dari pertanyaan. Ya sama saja. Kalau saya punya saudara laki-laki, saudara kandung. Ya, saudara kandung saya menikah dengan perempuan. Ya. Perempuan itu mahram saya? Ya, jawabannya bukan mahram. Bahkan itu adalah maut, kata Nabi SAW. Masuk ke dalam apa? Al-hamu. Ya, al-hamu al-maut. Ya. Apa hukumnya wanita yang minta khulu? Apakah maharnya dikembalikan? Iya. Kalau khulu, itu ini konsekuensinya. Dia ingin mengembalikan mahar. Apakah berdosa jika kita melanggar aturan panitia doro yang sudah ditetapkan? Iya. Asalnya aturan panitia doro itu dia bukanlah hukumnya dikatakan berdosa, dilanggar atau tidak. Tapi kalau dia berkaitan dengan maslahat dan kalau dilanggar peraturan tersebut akan merugikan orang lain, maka dia berdosa karena merugikan orang lain, bukan karena melanggar aturan panitia doro. Jelas ya? Karena itu kalau dikasih aturan, ya ikut itu untuk kemaslahatan bersama. Ya kasihan panitia doro sudah berulang dibilang jangan parkir di sana, ya sudah berapa kali diumumkan jangan parkir. Ya, sebab ini kemaslahatan bersama. Harusnya seorang itu disiplin, ya kemaslahatan. Itu didikan untuk diri sendiri, didikan untuk jiwa. Ya, dia memberi contoh kepada orang lain. Ya, itu banyak manfaatnya. Baik. Apa hukum menjadi hakim di dalam negara yang tidak memakai hukum syariat? Ya hakim apa dulu dia? Ya, kita tidak tahu jenis hakimnya apa. Nah, terus bagaimana sifat negara itu dalam penerapan hukumnya, apa yang diinginkan? Apakah ada pengadilan agamanya, pengadilan selain agama, di pengadilan agama apa hukum yang diterapkan? Itu perlu dilihat. Apakah perkara
laki-laki disamakan, bisa di... Nah ya, kalau masalah pemimpin, presiden dan seterusnya itu sudah hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di situ. Jelas ya? Itu tidak diperbedakan. Apa namanya? Berbeda. Tidak boleh perempuan menjadi apa? Ya, pemimpin. Tapi tidak dikatakan bahwa perempuan di posisi itu seperdua dari apa? Laki-laki. Kita tadi pembahasan perempuan seperdua dari apa? Laki-laki. Tapi perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Itu ada aturan syariat di dalam hal tersebut. Yang sudah kita bahas itu ya. Apakah berdosa kalau kita melihat akhwat walaupun tidak terlihat wajahnya? Ya. Gimana kalau dia melihatnya? Ya. Kalau dia berpapasan di jalan, ya melihat di jalan umum, itu tidak ada masalah, dimaafkan. Sebab hal yang berkaitan dengan percampur bauran di jalan, di pasar, itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, dimaafkan. Sesuatu yang tidak mungkin seorang terlepas darinya. Jelas ya? Tapi kalau orang lewat dia perhatikan dari awal jalan sampai akhir. Nah ini yang apa namanya? Tentunya dia berdosa di dalam hal ini. Nah, bagaimana kalau menurunkan harga? Karena yang belanja adalah ustaz. Ya itu harusnya tidak dia lakukan ya. Dan saya sendiri, secara pribadi saya sampaikan kepada ikhwan, kalau yang belanja ustaz, jangan dia lakukan menurunkan harga. Harga biasa saja. Jelas ya. Supaya dia membantu ustaz tersebut. Bisa apa namanya? Ya, istiqamah. Ya. Nah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dikatakan, dia itu tidak mau ke pasar belanja sendiri. Ya. Ada orang yang membelanjakan. So kalau dia ke pasar, bisa-bisa nggak keluar duit beliau. Ya. Kalau beliau sendiri yang ke pasar, jelas ya. Nah, dan itu tabiat manusia. Dia cinta kepada gurunya, senang menghormati apa namanya gurunya. Itu tabiat. Ya, tabiat. Tapi seseorang hendaknya di dalam masalah kebaikan saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini kemarin saya sudah sebutkan ya di dalam masalah idza waqa'a al-ain khamsa ayaqa al-aqd 'ala an-nafa. Terus yang keempat ayaqa al-ain mustamil al-manfa'. Saya sudah rinci dan saya sudah katakan hati-hati berbeda antara yang satu dan keempat. Ya. Jadi diulangi kembali apa namanya rekamannya supaya saya sulit sekarang untuk mengulanginya. Ya, ini dari syarat syuf'ah ayakuna lil akhir milkun sabit. Ya maksudnya orang yang mengambil syuf'ah itu dia kepemilikannya memang sudah tetap sebelumnya, bukan kepemilikan baru. Itu maksudnya. Ini sebagian pertanyaan susah ya dipahami. Buat pertanyaan yang singkat saja, ya to the point, supaya cepat dijawab. Baik, 5 menit lagi. Sudah ya pertanyaannya habis, jangan ditambah lagi. Apakah pemilik tuan budak boleh menggauli budaknya meski tanpa nikah? Ya, kalau dia nikah bukan budak lagi namanya. Jelas ya? Ya, tapi ada hukum-hukum. Kalau dia ingin menggaulinya kapan? Disyaratkan dia istibra' dahulu. Kalau dia sudah gauli, misalnya dia budak ini anak dan ibu, dia sudah gauli anaknya, tidak boleh lagi hubungan dengan ibunya. Kalau dia gauli ibunya, tidak boleh lagi hubungan dengan anaknya. Itu ada aturan-aturannya. Bolehkah seorang matikan rokok? Orang yang sudah merokok? Ya. Ya, kalau dia polisi, ya. Itu
urusan dia. Ya, dia pihak berwenang. Tapi kalau dia biasa melihat orang merokok, ya, lalu dia datang ambil rokoknya. Ini namanya berkelahi. Itu bukan dari hikmah yang seperti itu. Nah, Nabi SAW saja, beliau sebagai hakim, kadang melihat kemungkaran, tidak langsung dia rubah dengan tangannya. Beliau hanya menegurnya dengan ucapan. Beliau melihat seorang yang mencambuk budaknya. Ya, dia tidak langsung datang mengambil cambuknya. Kenapa kamu cambuk? Balik dicambuk juga orang itu. Tidak. Ya. Tapi beliau katakan, ya fulan ittaqillah. Sungguhnya Allah lebih mampu berbuat yang lebih daripada terhadap kamu, daripada kemampuan engkau menyiksa budakmu. Ya. Diingatkan dengan hal yang membuat dia lebih terdidik, lebih sadar. Jelas ya, datang ambil rokokmu, marah. Ya. Ya, akhirnya dicap, wah ini semua yang kayak gini modelnya ini bahaya. Kayak gitu. Ya. Akhirnya, ya bukan cuma dia yang kena, tapi semua orang yang dianggap ya ada sifat-sifat istiqamah, iltizam. Wah ini orangnya radikal, ya, serampangan, ya, mensikat saya. Ya. Maka harusnya dijaga seorang itu dituntut untuk hikmah. Nah, banyak kaidah malam ini, ya Ustaz tidak menyebutkan dalilnya. Ya saya sudah tidak sebutkan karena memang adalah hal yang dimaklumi atau sudah berlalu pembahasannya. Nah, ini saya kira sekarang kita sudah belajar ilmu fikih, jadi harusnya sudah lebih pandai memaklumi. Ya, lebih pandai memaklumi. Ya bukan tidak ada dalilnya. Ya, tapi kalau diuraikan lagi dalilnya itu namanya mutar lagi. Maka kadang saya isyaratkan saja sudah berlalu atau hal yang sudah dimaklumi saya tinggalkan. Nah, seorang suami membonceng istrinya, kemudian kecelakaan tabrakan yang menyebabkan istri tersebut mati. Apakah suami membayar kafar? Ini urusannya pengadilan nih, bukan sini urusan. Urusannya di pengadilan. Nah, harus dilihat jenis tabrakannya bagaimana. Harus dibedakan masalah atau kesengajaan, sifatnya amat atau syibah amat atau khata. Itu berbeda-beda hukumnya. Dan saya sudah beritahu dari kemarin, dibedakan antara. Sekarang sudah belajar fikih, jadi sebenarnya paham. Hal-hal yang berkaitan dengan qada, tidak usah tanya di sini. Ya. Apa hukum menjodohkan? Boleh saja kalau ingin menjodohkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah menjodohkan. Jelas ya? Tapi kalau keduanya sudah besar, ya, hak nikahnya kembali kepada mereka berdua. Nah, dan penjodohan itu tidak ada ikatan. Penjodohan tidak ada apa? Ikatan. Ya, kemudian syarat yang ketiga, ya, penjodohan tersebut ya, tidak menyeret kepada hal-hal yang melanggar di dalam syariat. Seperti menggampangkan bermudahan berhubungan dan seterusnya. Baik, sudah habis waktunya. Sementara kita cukupkan di sini. Insyaallah taala kita sambung pertemuan besok. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini ada manfaatnya untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.